يا قلبي اذكر أحمد عين الهدى مفني العدا برا كريما محسنا بحر العطايا والجدا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Amir. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jazakumullah ahsanal jaza atas kesempatannya dan waktunya. Pada hari ini dapat kembali melakukan diskusi dengan Pak Amir. Terkait tema yang akan kita bahas adalah tema kebangsaan, Pak Amir. Dan insya Allah kita dalam waktu dekat akan menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-77. Nah, bagi Bapak Amir, apa makna dari kalimat Indonesia Merdeka? Ya, alhamdulillah kita ucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita ini akan menyambut kemerdekaan Republik Indonesia ke-77. Iya, betul. Sebetulnya sih sudah cukup tua ya. Kalau manusia ini umur sudah 77 ini ya. Iya. Ini sudah melebihi usia rata-rata ya Indonesia itu yang 65 atau berapa lah sekitar itu. Banyak bonusnya Pak Amir ya. Sudah banyak bonusnya. Nah tentu saja kalimat Indonesia Merdeka ini ya kita harus sebagai bangsa ini sudah harus terbebas ya dari segala tekanan ya. Sebagai bangsa tentulah komponen yang paling sederhana, yang paling kecil adalah individu-individunya. Ya. Betul. Ya, merdeka dalam artian bahwa dalam menjalankan kehidupan sehariannya tidak ada tekanan. Iya, betul. Ya. Artinya tekanan yang dipaksakan. Yang dipaksakan. Ya. Sebagai manusia memiliki fitrat untuk bebas, ya, untuk bebas merdeka itu. Iya. Tentu saja kebebasan ini yang ada batasnya, ya, supaya diatur, ya. Tapi pengaturannya jangan sampai menekan fitrat manusia yang ingin bebas, ya. Bebas dalam segala hal. Ya. Nah, sebagai manusia ini misalnya bebas di dalam menjalankan kehidupannya. Itu yang paling esensi ini. Berkeyakinan, memilih tempat tinggal, memilih pekerjaan, ya. Kemudian ya apa saja yang sebagai fitrat manusia ini. Nah, ini yang masih dirasakan belum semuanya, ya. Terutama di dalam menjalankan kehidupan kesehariannya. Memang sudah lebih baik, tapi ini menjadi hal yang sangat penting bagi kita. Ya, apapun juga kedudukannya manusia ini, apapun juga latar belakangnya itu, ya harus memiliki kebebasan itu yang tidak bisa dikurangi. Iya. Ya, fitrat manusia sejak lahir, terutama memilih kebebasan untuk bertempat tinggal di mana saja di bagian Indonesia ini. Ya, jangan ada tekanan-tekanan untuk pengusiran itu tidak, bukan begitu. Berkeyakinan. Itu juga mendasar Pak Amir. Itu sangat mendasar sekali. Betul. Tidak bisa dipisahkan dari seseorang manusia ini. Sehingga Allah Ta'ala juga memberikan kebebasan itu. Dalam Al-Quran disebutkan, ini loh ya, aku telah menciptakan langit, bumi, segala isinya termasuk manusia ini. Kemudian Allah Ta'ala juga memberikan kebebasan kepada manusia. Mau percaya sama aku atau tidak pun silakan. Betul. Kan? Ya itulah, jadi kebebasan berkeyakinan, beragama itu sangat tidak bisa dikurangi. Itu bertautan erat dengan
Ya, kebebasan untuk tidak percaya kepada Tuhan sekalipun Allah Ta'ala berikan, silakan. Silakan. Nah, nanti hisabnya ya urusan lain. Oh iya, betul. Nah, nggak bisa itu ya. Nah ini makanya kita ini harap tidak ada istilah golongan mayoritas, minoritas itu tidak ada. Kalau itu betul-betul dibebaskan dalam satu negara. Nah, dalam hal ini ya masih ada terjadi ya, hal-hal yang mendasar ini. Di beberapa tempat terjadilah ya persekusi karena agama. Iya. Nah ini yang saya lihat dalam tempo 70 tahun merdeka ini, walaupun Indonesia ini sudah merdeka ya 77 tahun, tapi hal ini masih terjadi ya karena keyakinan ya. Persekusi diskriminatif terhadap orang-orang yang berkeyakinan berbeda ya. Berkepercayaan berbeda ini belum sepenuhnya dilindungi ya, dijaga. Sehingga ada beberapa rentan ya, termasuk sebagian golongan masyarakat yang rentan terhadap persekusi. Artinya masih banyak PR. Masih banyak PR ya dari pemerintah. Karena di Indonesia ini yang diakui hanya berapa? Hanya 5 ya, 5 agama. Yang lainnya itu ratusan keyakinan ya, kepercayaan lokal ya, yang masih belum diakomodir oleh pemerintah, ya. Walaupun undang-undang sudah memberikan itu, misalnya dalam KTP kan, tapi amalannya, prakteknya itu tetap susah, ya. Di beberapa tempat saya lihat ya, sampai sekarang nggak bisa di itu. Ya. Nah ini ya mudah-mudahan kedepannya ya masyarakat baik pemerintah maupun ya rakyatnya lebih dewasa. Lebih lebih dewasa aja. Kalau 70 tahun itu 77 tahun itu udah tua. Tapi ya perilakunya itu ada juga yang kanak-kanakan. Nah, ini. Baik. Pak Amir, salah satu bapak pendiri bangsa adalah Bung Karno. Beliau dalam salah satu karya tulisnya mengingatkan kita agar selalu menguatkan jiwa bangsa. Iya. Nah dalam konteks kekinian Pak Amir, kiranya apa jiwa bangsa yang harus dikuatkan untuk itu? Enggak, Bung Karno itu melihat kan sejarah bangsa Indonesia yang terjajah ya lebih kurang 350 tahun. Ya. Dan itu jiwanya itu ya sangat tertekan. Jadi jiwa perbudakannya itu. Jiwa budaknya itu sangat melekat sekali. Ini berapa generasi ya 350 tahun itu. Nah ini yang ingin dibangkitkan oleh Bung Karno supaya jiwa budak ini hilang. Artinya makanya di zaman beliau itu yang paling beliau itu kan karakter building. Ya. Jadi bangsa yang berkarakter yang ingin dibangkitkan oleh Soekarno bahwa ini jiwa yang besar. Sama rata apa semua itu. Jadi betul ya kemerdekaan itu pada waktu itu yang penting bebas dulu dari penjajahan. Itu sudah berhasil. Ya. Nah kemudian bagaimana membangun itu? Ya, karakter bangsa yang tadinya terjajah menjadi ya kita tahulah ya bagaimana efeknya sampai sekarang masih ada. Jiwa begitu ya di kepemimpinan jiwa feodal ya itu masih itu belum hilang itu. Ya, jadi nah ini tercermin dari perilaku pejabat, maaf saja kan ya. Kemudian perilaku juga rakyat ya. Coba lihatlah ya keseharian kita itu masih melekat jadi jiwa-jiwa atau karakter feodal itu. Ya, ketika yang di atas itu ya main perintah saja, ya ingin dilayani, ingin ini, ya semua itu masih ada. Ya. Dan begitu juga rakyatnya. Jadi ini yang yang ingin dihilangkan oleh Bung Karno. Ya makanya jiwa bangsa. Jiwa bangsa. Jadi kejiwaannya itu ya, spirit semangat itunya harus bangkit itu. Dari jiwa perbudakan, jiwa budak itu ya untuk bisa menguasai. Ini memang
perlu beberapa generasi ya. Menurut saya gitu, Pak Amir. tidak secepat itu. Perlu waktu Pak Amir ya. Perlu waktu. Iya. Dan ini perlu edukasi ya, edukasi apa semua. Dan ini juga bukan hanya edukasi harus bangkit, ya harus dicontohkan juga. Nah, contohnya itu ya bisa bisa interaksi antara yang yang berkuasa dengan rakyat, antara majikan dengan yang pembantunya. Iya. Itu tuh komunikasinya tuh harus jangan yang merintah itu yang punya kuasa. Iya. Makanya Islam itu mengajarkan bahwa pemimpin itu khodimuhum, sayyidul qaumi khodimuhum. Jadi pemimpin bangsa itu kaum itu sebetulnya yang melayani, bukan dilayani. Ini jadi prinsip Islam sebetulnya sudah bagus ya. Iya. Itu jadi jangan itu, tapi mengkhidmati kaumnya, mengkhidmati bangsanya. Ya itu tuh. Jadi kalau ini terbangun, insya Allah itu akan otomatis. Ya akan otomatis jiwa itu akan terus berkembang ya. Bisa berekspresi dengan benar ya. Bisa meluahkan itu tidak tertekan, tidak ada tekanan. Ya, betul. Tadi Pak Amir sempat menyebutkan bahwa di masa awal kemerdekaan itu hanya terbebas dari penjajah saja. Itu saja. Itu ya. Kemudian setelah itu rupanya bangsa kita menghadapi pergelutan, permasalahan. Salah satunya Pak Amir dalam menentukan bentuk pemerintahan. Iya. Nah, dan rupanya suara-suara itu masih saja ada hingga hari ini, harus berbentuk pemerintahan Islam lah dan lain-lain. Menurut Bapak Amir terkait bentuk pemerintahan itu seperti apa yang sesuai ajaran Islam, Pak Amir? Enggak, Islam itu mengajarkan bagaimana bernegara, ya melaksanakan tugas negara itu diajarkan. Ya. Misalnya begini, itu satu sistem keadilan. Keadilan, ya. Itu perintah yang sangat jelas sekali, ya harus adil, ya kepada siapapun juga. Ya, tidak ada perbedaan. Semua memiliki hak yang sama, kesempatan yang sama, ya, itu semua adil. Gitu. Ya. Dan yang kedua itu musyawarah, musyawarah ya di dalam segala hal ini. Ya, nah musyawarah inilah ya syura bainahum disebutkan itu. Ini prinsip yang harus dilakukan. Ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Disitulah ya ada suara didengar. Ya, demokratisnya itu di situ, ya syura bainahum ya. Nah, yang kemudian adalah yang ketiga itu amanah. Amanah ya. Dalam memberikan pekerjaan, di dalam melaksanakan tugas, dalam memberikan kewenangan, itu harus kepada yang berkompetensi ya. Dikatakan dalam Islam itu untuk memberikan amanah ini kepada yang ahlinya. Ya. Nah ini, jadi tidak ada itu kroni, tidak ada nepotisme apa semua. Yang penting walaupun itu masih ada kekeluargaan ya silakan selama itu didasari atas kemampuannya, kemampuannya, keahliannya, kejujurannya, komitmen terhadap itu. Nah ini saja semua itu, dan ini tanggung jawab pemerintah. Ya untuk mensejahterakan pangannya, mensejahterakan sandangnya, mensejahterakan rumahnya, ya papan, sandang, sama ada tiga itu. Sandang, pangan. Nah itu, ini tugasnya itu, dan itu harus ada. Jadi sebetulnya sudah jelas ya dalam Islam itu sistem mengelola negara itu, satu adil, amanah, ya. Dan ada kesetaraan itu, ada musyawarah. Ya. Nah inilah pilihan yang terbaik, ya yang terbaik ya. Dan dalam Islam sebetulnya tidak menentukan ya, tidak ditentukan harus sistem apa. Tapi yang dicontohkan itu ya memang itu, ya karena begini sistem raja-raja pun dibenarkan juga, ya selama yang tiga itu jelas. Ya seperti Raja Sulaiman, betul. Raja Daud, ya. Artinya yang paling penting nilainya Pak Amir. Nilainya itu nilainya, ya. Baik. Esensinya itu. Esensinya itu mereka adil kan. Iya. Nah Pak Amir, negara selalu menjadi harapan bagi masyarakatnya. Lalu bagaimana Pak Amir jika kemudian
kita melihat kesejahteraan yang didambakan, yang diharapkan belum terwujud maksimal dan masih menjadi PR. Lantas bagaimana sebetulnya sikap masyarakat terhadap fakta tersebut, Pak Amir? Enggak, kita begini, kita bisa saja memberikan kan contoh dari Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, bagaimana kalau pemerintahannya itu atau raja atau pemimpin negara itu tidak benar, ya kita harus mendoakan, dan memberikan itu supaya Allah Ta'ala nanti yang memberikan solusinya, ya. Apakah dia akan digugurkan atau apa? Tidak ada kita berontak. Itu satu. Bagi itu tidak dibenarkan dalam Islam. Caranya bagaimana? Memberikan nasihat. Ya, protes itu tidak perlu merusak. Ya. Iya. Seperti sekarang dizahirkan, ya. Iya. Demo, ya. Betul. Demo aman sih masih dibenarkan. Tapi demo terus merusak, mengitu, yang jadi korban juga rakyat. Betul, ya, itu tidak dibenarkan. Boleh protes, boleh itu. Kritik itulah melalui demokrasi. Ya, itu satu. Ya, sampaikan ya keberatan itu melalui jalur yang benar. Boleh langsung ya menyurati atau apa itu semua. Atau ya banyaklah cara kita menyampaikan aspirasi kita ini. Tapi tidak boleh kemudian merusak. Nah, ini dibenarkan dalam Islam, silakan sampaikan. Nah, itulah musyawarah itu. Ya, di dalam musyawarah itu. Nah, tentu saja di sini perlu ya kita ini sudah betul jalannya itu. Jadi kalau sistemnya sudah betul, ya sudah benarlah ada syura. Yang penting kan pemangku-pemangku itu harus, makanya di awal itu harus jujur, jujur, amanat, ya itu kan termasuk kejujuran. Jadi kalau sampaikan, jangan untuk kepentingan sebagian partai, ya. Ini ditekan, ya tidak begitu. Membuat peraturan apapun juga memang harus betul-betul pro rakyat itu. Betul. Bukan pro partai, ya. Bukan pro untuk pejabat itu. Dalam menentukan kebijakan, dalam menentukan aturan, ya. Bukan hanya untuk melakukan peraturan itu untuk segolongan, misalnya sekarang ini yang terjadi, ya. Misalnya karena untuk kepentingan pengusaha, pengusaha yang ada kaitannya dengan kekuasaan, dengan partai, kan. Nah, itu sudah tidak benar. Ya, kalau itu yang dijalankan ya akan kacau. Kacau. Tapi kalau mengambil keputusan atau membuat undang-undang yang didasari atas kepentingan rakyat, ya, bukan kepentingan golongan, bukan kepentingan partai, bukan untuk kepentingan sebagian pengusaha, ya itu insya Allah ya pasti hasilnya akan lebih baik. Kan begitu. Nah, jika kita ingin, Pak Amir, tadi kan Pak Amir sampaikan, kita berikanlah peringatan, nasihat kepada pemangku jabatan. Jika kemudian kita ingin membantu pemerintah, bisa dalam bentuk apa, Pak Amir? Ya, bisa salah satunya dengan bentuk edukasi misalnya. Oh, baik. Ya, edukasi. Nah, itu bisa diterapkan, ya, paling tidak kepada ya masing-masing institusi. Ya, jadi pengertian apa semua. Ya, ini memang lama karena menjadi bagian dari pembentukan karakter bangsa itu. Oh, baik, Pak. Ya, baik. Jadi edukasi itu sangat penting sekali. Nah, lembaga-lembaga edukasi ini ya juga harus jujur. Nah, ini dia. Ya, mulai dari kepala sekolah, muridnya, ya. Ini juga harus bagaimana kita mau mendidik ya anak murid menjadi orang jujur ketika kepala sekolahnya atau guru-gurunya pun tidak jujur. Ya. Di dalam membelanjakan atau dalam menyampaikan misalnya amanat dana-dana sekolah apa semua kan. Betul. Direkayasa untuk macam-macam lah ya, karena itu sudah nggak benar itu. Dan biasanya yang begitu itu yang benda busuk itu selalu saya tercium itu. Ya kan? Nah, ini dari sebetulnya pendidikan karakter bangsa itu harus mulai dari keluarga, di sekolah. Ya. Ini banyak peran yang harus dilaksanakan oleh beberapa pihak. Orang tua, ya. Ini dari orang tua, kemudian sekolah, ya, ada peran pemerintah,
termasuk sekolah ya, itu bagian dari. Ada peran orang tua ya, pendidikan itu yang awal kan, pendidikan dasar itu mulai dari kecil kan orang tua. Iya, betul. Harus jujur, harus memberikan kepercayaan, harus ini. Ya. Ya biasanya begini, kalau di rumahnya sudah mulai tertanam kejujuran misalnya kan, menanamkan tidak boleh ngambil hak orang lain, ya itu akan tertanam. Ya. Karena berapa lama lah itu orang di sekolah ya, nanti bergaul dengan kawan-kawannya. Tapi yang hari-hari di awal itu, ya kalau bibit, kalau tanaman itu kan dari awal itu di rumah. Nah itu di rumah itulah menentukan apakah akan mereng atau lurus atau kan gitu. Kan kalau kita tanam pohon bambu sudah merek dari awal, kalau sudah besar sudah jadi bambu mau diluruskan ya wah itu artinya bantingannya sangat keras sekali. Nah itu tidak bisa. Baik. Nah sekarang kita bicara Jemaat Ahmadiyah Indonesia sebagai organisasi yang usianya insya Allah dalam beberapa tahun akan 1 abad Pak Amir. Lantas peran apa saja Pak Amir yang telah diberikan kepada bangsa dan negara? Enggak, kita kan tujuan Masih Maud alaihissalam ini, pendiri Jemaah Ahmadiyah itu kan supaya manusia ini satu kembali kepada Tuhannya. Ya, menjalin hubungan dengan Tuhan. Karena masyarakat dan pada umumnya sekarang sangat tertarik sekali sama dunia. Jauh daripada Allah Ta'ala. Dan kita bisa lihat ya, walaupun mereka semua mengaku bertuhan, tapi kelakuannya ini ya, itu tidak mencerminkan bahwa dia itu bertuhan. Ya, di mana-mana lah ya, yang berbasis agama, apakah itu agama Islam, agama itu, ya, semua masyarakatnya itu kita lihat sekarang terjadi di mana-mana lah. Dari perilaku itu saja sudah mencerminkan bahwa dia sebetulnya tidak bertuhan. Nah, Jemaat Ahmadiyah ini pendirinya mengajak supaya kembali kepada Tuhan. Itu satu. Yang kedua ini adalah bagaimana kita memenuhi hak-hak terhadap sesama manusia. Menjalin hubungan yang baik dengan manusia. Ya, ini yang selama ini dikerjakan oleh Ahmadiyah ini. Ya. Dan itu sudah ada panduannya kan. Kalau ini Islam ya. Islam ini sudah memberikan dasar kedua hal tersebut, membangun dan membina hubungan dengan Allah Ta'ala dan membangun hubungan dengan sesama manusia. Jadi itu saja yang selama ini ya jemaat kita saja lihat orang-orang Ahmadi pada umumnya ya, bukan sombong tapi ya lebih lebih bisa menjaga hubungan itu. Ya kita lihat dari pengorbanannya walaupun sedikit ya di Indonesia ini, tapi coba kalau lihat kita berapa banyak pengorbanan apa semua dalam kemanusiaan. Organisasi yang lain juga memiliki hal itu ya. Tapi jelas kita ini lebih ke skopnya internasional. Ya. Dan semakin besar, semakin luas penghormatan sosial kita ini. Ya. Yang lain juga ada organisasi yang lain seperti Muhammadiyah, NU dan lain-lain di Indonesia cukup berhasil. Tapi ya itu skopnya ya umumnya sih lokal ya di sini. Walaupun ada beberapa yang mulai berkembang di beberapa tempat. Tapi Indonesia sejak Jemaat Ahmadiyah sejak didirikannya sudah memang orientasinya ke internasional kan. Makanya di Afrika di mana-mana itu berkembang. Mengirimkan mubalik ketika negara-negara Islam belum terbentuk lagi. Kan terbentuk rata-rata setelah Perang Dunia Kedua. Tahun 40-an, 50-an kan begitu merdekanya itu. Ya, Jemaat Indonesia, Jemaat Ahmadiyah itu sudah mengirim mubaliknya ke Eropa sudah tahun 2023, 24, ke Afrika, ke Amerika tahun 23, 24. Tahun-tahun itu. Masya Allah, Pak Amir. Nah, sekarang terkait konsep kebangsaan, Pak Amir. Apa rahasianya, Pak Amir, Jemaat Ahmadiyah memiliki loyalitas yang sangat tinggi terhadap bangsa dan negara Indonesia? Meskipun di lain pihak menghadapi persekusi ataupun tindakan tidak adil, Pak Amir. Apa rahasianya? Enggak, kita kan ada prinsip yang diajarkan oleh Rasulullah SAW
untuk mencintai bangsa, mencintai negeri, ya, mencintai tanah air di mana dia dilahirkan. Itu saja prinsipnya, ya, karena itu bagian dari ajaran Islam yang harus kita tegakkan. Tujuan Ahmadiyah ini salah satu yaitu ya menegakkan kembali syariah, ya, tentu saja dengan cara yang damai, ya. Makanya di awal tadi bilang tidak boleh berontak, ya, Iya, betul. bagawat, ya, Iya, betul. bagi itu tidak dibenarkan. Jadi apapun juga ya selama masih bisa survive, ya. Nah ini ya kita lakukan. Caranya dengan membagi kebaikan, Masya Allah. menyebarkan kebaikan, Menyebarkan kebaikan. ihsan itu ya. Iya, iya. Ada kan innal hasanati yuzhibna sayyi'at. Sayyi'at, iya. Ya kebaikan itu yang akan menjauhkan keburukan. Bukan. Kebaikan itu macam-macam, dengan memberikan penjelasan, penerangan, enlightenment, kan, pencerahan, ya. Ya itu juga dalam memberikan pengertian, ya. Islam yang benar itu apa sih, bagaimana, contoh Rasulullah SAW, itu saja. Nah ini lama-lama juga orang akan melihat bahwa ini, ya kan, kita contoh Rasulullah SAW berapa banyak, berapa lama beliau mengalami persekusi di Mekah, ya, hampir 11 tahun, 12 tahun. Dan beliau bertahan saja, terus dengan penuh kebaikan, dengan santun, dengan lemah lembut menyampaikan. Kan kekerasan tidak dibalas dengan kekerasan. Nah, ketika beliau diperintahkan, dibolehkan, diberi izin untuk hijrah, beliau hijrah. Tapi ketika musuh, ya, ketika penentang masih juga mengejar-kejar, dan tidak ada cara lain selain untuk mempertahankan diri. Nah itu baru di akhir, ya. Ya, itu baru diizinkan untuk melawan, bertahankan. Tapi kan bukan penyerangannya itu atau mempertahankan senjata, tidak untuk ekspansi. Iya, iya. Ya itu dia. Ya, malah banyak sekali kalau gitu kalau musuh atau penentang itu berhenti, mau tobat, mau itu kan jangan terus kamu kejar. Iya. Ya, terima itu. Malah yang menyatakan ingin berdamai pun, ya, itu harus dihargai. Kan? Jadi tidak pernah di dalam sejarah Islam Rasulullah SAW dan orang-orang Muslim, orang-orang yang beriman pada waktu itu mulai perang, menyerang, kemudian menguasai satu daerah, kan tidak. Iya. Ini pertanyaan yang terakhir Pak Amir terkait apa optimisme dari Pak Amir yang ingin disampaikan kepada bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia menjelang HUT RI ke-77. Iya, harapan kita ini optimis lah, ya. Iya. Karena sifat dan karakter bangsa Indonesia itu sebetulnya lemah lembut, ya, santun, terbuka, ramah, ya. Ini akan akan menjadi nilai positif, ya, untuk kita lebih bisa berdemokrasi, ya. Ya ini walaupun memerlukan waktu, ya, tapi saya lihat luar biasa. Saya melihat bangsa yang lain kan tidak begitu, tidak seramah, ya, bangsa Indonesia ini. Kemana saja pergi kan, coba kita lihat. Kalau kita keliling lah, ya kan, itu luar biasa, ya. Jadi sifat karakter bangsa Indonesia itu bisa menerima. Makanya kita ini Hindu masuk diterima, Buddha masuk diterima, Cina masuk diterima, Islam masuk diterima, campur aduk semua. Ya, ya ini gado-gado kan jadi enak gitu, ya. Jadi saya lihat ini coba aja kita bertetangga, kalau kita baik dengan siapapun juga, yang dianggap orang-orang keras, temperamennya keras, enggak juga. Ya, kalau sudah tersentuh hatinya ini, ya itu akan akan baik. Nah, ini karakter ciri orang Indonesia, ya, saya lihat itu. Luar biasa Bang. Ya, di mana-mana lah. Nah ini kita menjadi harapan kita bahwa insya Allah, ya, Indonesia ini akan lebih maju, ya, akan lebih sejahtera, ya, akan lebih makmur, ya. Itulah cita-cita kita ini, insya Allah. Ya. Kita berjuang bersama-sama, ya, menghadapi semua tantangan, ya, karena kita tahu ada saja itu tantangan dari luar, dari dalam, ya, yang ingin bukan menghancurkan, ya, mau memisahkan Indonesia, apa semua ada. Tapi ya kalau kita yakin mencintai negara kita, insya Allah
kita akan berjuang bersama-sama. Baik, subhanallah. Terima kasih banyak Pak Amir, jazakumullah atas poin-poin yang telah disampaikan. Semoga kita dapat berjumpa dalam episode yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.